Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Di video sebelumnya membahas tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan materinya. Tapi sebelumnya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar semua, kita mulai saja materi yang berikutnya, yaitu nilai-nilai Sumpah Pemuda sudah dibahas sebelumnya. Adapun nilai-nilainya saya kembali sampaikan. Pertama, nilai-nilai Sumpah Pemuda itu memunculkan rasa persatuan untuk bangsa Indonesia dan warga negara Indonesia. Yang kedua, memunculkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia atau cinta tanah air, nasionalisme, dan memunculkan sikap rela berkorban atau disebut juga patriotisme. Yang keempat, ada sikap toleransi, saling menghargai, saling menolong, saling menjaga. Terus yang kelima, ada semangat persaudaraan bagi warga negara Indonesia di antara kita di Indonesia, rakyat Indonesia. Yang keenam, semangat kerjasama untuk membangun negara Indonesia. Sumpah Pemuda, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, yaitu tanah air Indonesia. Putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Para pelajar semua, kita lanjutkan materinya dari nilai-nilai ini, bahwa rakyat Indonesia, terutama para pemuda, terus berjuang untuk merumuskan kemerdekaan bangsa Indonesia. Muncullah politik dan dinamika perjuangan para pemuda pada saat itu. Memasuki dasawarsa tahun 1930-an, pergerakan nasional mengalami krisis, ya, sehingga eksistensi perkumpulan pemuda ini di dasawarsa ini ditandai dengan munculnya organisasi bercorak marhain seperti Suluh Indonesia atau Suluh Pemuda Indonesia dan Persatuan Indonesia, sehingga terjadi gejolak penurunan semangat pemuda Indonesia. Dan seterusnya, kembali lagi semangat untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, eksistensi lain atau politik dan dinamika perjuangan pemuda, ini perkumpulan pemuda di Indonesia dimanfaatkan juga oleh para pemuda untuk meningkatkan minat politik sesuai asas perjuangan setiap organisasi induk. Tetap mempunyai tujuan untuk membangun negara atau membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Nah, yang keempat, dari dinamika politik, perjuangan dalam membangkitkan semangat nasionalisme melalui organisasi politik ini mengalami dinamika yang kompleks. Artinya, banyak sekali para pejuang yang berkembang untuk merumuskan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pelajar semua, dari dinamika ini, politik di Indonesia terus berkembang di zaman masa penjajahan. Kita lanjutkan. Muncullah Kongres Perempuan. Kongres Perempuan, penggagas yang pertama ada Wanita Utomo. Yang kedua ada Wanita Taman Siswa. Yang ketiga ada Putri Indonesia. Yang keempat ada Wanito Katolik. Terus juga ada ini Yong Japa, Mes Cheng King, Aisyah, Yong Islamiten Bon, Dams Abdeling. Ini para penggagasnya dari Kongres Perempuan. Para pejuang perempuan, para pemuda perempuan juga ikut membangun, membebaskan dari para penjajah. Tujuannya dari Kongres Perempuan ini, pertama, mempersatukan cita-cita dan usaha perempuan Indonesia. Hasilnya dari kongres ini, pertama, mendirikan Perserikatan Perkumpulan Perempuan. Yang kedua, mengumpulkan dana belajar untuk anak perempuan yang kurang mampu. Ditambah dengan memajukan kegiatan kepanduan putri. Terus mencegah pernikahan di bawah umur. Para pelajar semua, ini para pejuang, para pemuda untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda, gitu ya, dan meningkatkan ilmu pengetahuan dengan belajar.
Para pelajar semua, kita lanjutkan. Pada kesempatan ini ada forum aspirasi politik Volksraad. Pertama, pembentukan fraksi nasional. Fraksi nasional dilatar belakangi adanya sikap pemerintah kolonial terhadap gerakan politik di luar Volksraad, terutama PNI. Yang kedua, anggapan dan perlakuan sama oleh pemerintah kolonial terhadap gerakan nasional yang bersifat kooperatif dan non-kooperatif. Dan ditambah dengan pendirian Fatherland Club. Nah, ini pembentukan fraksi nasional dari politik atau partai. Yang pertama tuh dibuat dengan Belanda. Ditambah dengan pengajuan petisi Sutarjo. Apa saja? Kita lihat. Petisinya berisi permohonan menyelenggarakan suatu musyawarah untuk mempertemukan wakil bangsa Indonesia dan Belanda yang setiap anggotanya memiliki hak yang sama. Keberadaan petisi ini menyebabkan perdebatan sehingga memunculkan 3 kelompok besar dalam keanggotaannya. Kita lanjutkan pembentukan gabungan politik Indonesia. Pembentukan politik Indonesia yang digabungkan dilatar belakangi adanya kegagalan petisi Sutarjo gagal. Yang kedua, kepentingan internasional sebagai akibat perkembangan fasisme. Yang ketiga, sikap pemerintah kolonial Belanda yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia. Nah, para pelajar semua, belajar, sahabat semua, forum aspirasi politik ini digagas, digabungkan dengan Belanda, tapi mengalami kebuntuan dan kegagalan. Sehingga dibentuklah gabungan politik Indonesia. Para pelajar semua, inilah materi di bab keempat yang menyampaikan tentang Sumpah Pemuda. Nah, ini Sumpah Pemudanya untuk kita semua, bahwa kami putra-putri Indonesia tetap menjunjung tinggi semangat untuk membangun negara Indonesia. Ada tulisan, jangan sampai kita lupa terhadap sejarah. Hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Ini kutipan dari Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik loncengnya. Semoga mendapatkan video terbaru dengan materi pelajaran yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.